Sesuai signal, altcoin dan meme coin naik tinggi. Posisi terbagus hari ini adalah posisi Halo semuanya, kembali lagi di channel Cukong Pumping. Semua hari ini profit, market menghijau. Sesuai arahan signal, altcoin dan meme coin akan terbang di bulan Mei ataupun Juni. Nah, yang sering jadi pertanyaan adalah kapan kita menjualnya? Apakah kita menjual, ataukah kita nge-hold, atau kita tambah muatan atau melakukan beli? Sebelum menjawab itu semua, kalian bisa tonton video berikut ini mengenai Nomi Token. Ini adalah salah satu altcoin yang patut dilihat di tahun 2025 ini, yaitu Nomi Finance. Nomi Finance itu perusahaan yang membantu untuk proyek pengembangan Web3. Jadi nantinya Nomi Finance akan melisting koin yang bernama Nomi Token. Kalian bisa lihat dari roadmap-nya dari Nomi Token. Jadi Nomi Token saat ini belum tersedia di CEX manapun dan belum tersedia di DEX manapun. Jadi mereka masih melakukan pre-sale di website resminya yaitu Nomi Finance. Seperti tahun 2017-2018, setiap koin ketika mau launching biasanya melakukan ICO. Kalau di saham namanya IPO. Sama seperti Nomi Token saat ini, Nomi Token juga sedang melakukan pre-sale sebelum nantinya launching di DEX maupun di CEX. Nanti Nomi Token akan launching di beberapa exchange seperti Uniswap, Maxi, KuCoin, OKX, BingX maupun CoinX dan lain-lain. Nanti bakal launching di CEX maupun di DEX. Sebenarnya Nomi Finance itu juga sudah berdiri cukup lama, dimulai di tahun 2016. Nah, untuk tokenomiknya itu kalian bisa lihat di sini, yaitu nanti pembagiannya investor 47,92% akan dipegang oleh Nomi Finance. Untuk founder ada untuk airdrop. Kalau kalian mau gratisan airdrop, nanti aku sertakan link di bawah atau di deskripsi untuk mendapatkan airdrop secara gratis. Nanti kalau kalian ingin melakukan pembelian Nomi Finance atau kalian ingin melakukan airdrop, kalian bisa cek deskripsi di YouTube. Biasanya aku melakukan disverifikasi aset di Bitcoin, altcoin, meme coin, atau yang sedang ICO maupun pre-launch. Jadi nanti kalian bisa masuk di pre-market untuk melakukan pembelian Nomi Token. Lalu, nah ini kalian bisa lihat untuk harga ICO atau IPO atau pre-launch itu harganya $0,06. Tapi ketika nanti listing pasti harganya berbeda. Jadi aku langsung melakukan pembelian Nomi Token. Aku beli $8.000. Melakukan pembelian. Ini adalah public sale pertama kali, jadi aku langsung beli. Video kali ini sedikit lebih panjang, kalian bisa simak video hari ini untuk kalian mengetahui pergerakan market kedepannya seperti apa. Karena member CPI begitu banyak, jadi akan aku bagi menjadi dua kategori di video ini. Yang pertama mengenai member yang bukan full trading. Saran saya, kalian bisa hold. Jangan tonton video ini sampai selesai. Close video ini supaya mental psikologis kalian baik-baik saja. Tapi bagi kalian yang full trading atau scalper, kalian bisa tonton full video ini. Karena saya akan membahas mengenai kemungkinan Bitcoin dan altcoin akan melakukan koreksi beberapa hari ke depan. Saya akan bagi dua pembahasan. Yang pertama historical, yang kedua chart dan indikator. Pembahasan pertama yaitu historical. Kita bandingkan tahun 2021 ketika cycle bullish dibandingin dengan tahun 2025 dengan cycle bullish yang sama. Apabila kalian lihat, Bitcoin memiliki 3 resistansi, baik di tahun 2021 dan di tahun 2025. Pada tahun 2021, Bitcoin menyentuh ATH-nya. Setelah itu, terjadilah koreksi. Sama seperti di tahun 2025, di mana 2025 Bitcoin menyentuh ATH-nya dan langsung terjadi koreksi. Setelah itu, di tahun 2021 kita lihat terbentuk area sideways. Di tahun 2025 juga sama, membentuk akumulasi atau posisi sideways. Setelah itu,
terjadi kenaikan di tahun 2021, naik hingga menyentuh resistansi pertama. Di 2025 juga sama, setelah sideways terjadi bullish atau menyentuh ke area resistansi. Nah, setelah menyentuh area resistansi ini, baik 2021 dan 2025, di tahun 2021, Bitcoin langsung melakukan koreksi atau membentuk flag. Jadi bullish, flag, lalu bullish. Harapannya juga sama. Naik, habis itu turun, membentuk flag di area support ini, lalu kemungkinan besar akan melanjutkan tren naik lagi. Jadi itu adalah analisa saya. Bisa benar, bisa salah. Jadi kalau kalian bukan full trading, lebih baik hold. Tapi kalau kalian scalper atau pemain time frame kecil, kalian bisa posisi jual. Selain itu, ada indikasi regular divergence. Kalian bisa lihat di sini, regular divergence di mana price atau harga itu mengalami kenaikan. Dari poin kenaikan terendah hingga naik ke tinggi, posisi tertinggi. Sama di tahun 2021, secara historikal, juga mengalami kenaikan yang diwarnai dengan garis hitam ini. Sama di tahun 2025 juga mengalami kenaikan. Itu berdasarkan dari price. Lalu yang di bawah ini menandakan indikator. Apabila dilihat dari indikator, itu menunjukkan penurunan. Jadi namanya divergence atau pembalikan. Di mana price naik, indikator turun. Sama di tahun 2025 juga price naik, harga naik, dan indikator turun. Apa yang terjadi? Apa yang dimaksud? Yang terjadi adalah market akan melakukan pembalikan arah ke depannya. Jadi price naik, indikator turun, harga langsung mengalami penurunan karena akan tergerus sama indikator. Indikator pasti akan turun dan price akan mengikuti. Di 2025 juga sama. Juga sudah ada indikasi di mana price naik, indikator turun. Jadi kemungkinan nanti indikator turun setelah menyentuh area hijau ini, Bitcoin akan mengalami penurunan disertai dengan altcoin. Lalu pertanyaannya, apakah jual sekarang saja? Secara teknikal, baik indikator dan historical memang bisa dikatakan jelek. Apakah kita harus jual sekarang? Atau nunggu naik dikit hingga ke area hijau baru kita jual? Jadi ini adalah trendline resistansi Bitcoin. Di mana ketika menyentuh trendline yang berwarna hitam ini, Bitcoin mengalami koreksi. Jadi mari kita baca. Jadi apabila kalian lihat di sini, ketika menyentuh area resistansi pertama kali setelah melakukan bullish, Bitcoin turun mengalami koreksi. Lalu naik lagi, menyentuh resistansi yang sama di garis warna hitam ini, Bitcoin juga mengalami penurunan. Saat ini kita berada di posisi ini, di 103 US dollar. Jadi kalau menyentuh area resistansi trendline, kemungkinan Bitcoin akan mengalami penurunan karena ini adalah resistansi kuat. Jadi sudah ada konfirmasi 2 kali ketika menyentuh trendline resistansi mengalami koreksi. Jadi kemungkinan ketika menyentuh ketiga kalinya, ini berpotensi kuat akan melakukan koreksi. Tapi kita berada di posisi 103 USD. Lalu pertanyaannya, apakah kita jual di sini saja semua? Atau kita menunggu di area ini? Itu yang jadi pertanyaan. Nanti akan aku jawab. Yang kedua, aku akan membahas mengenai resistansi horizontalnya. Jadi, kalau area resistansi horizontalnya, kalian bisa lihat di sini. Di sini, ketika menyentuh area resistansi ini, Bitcoin mengalami koreksi. Dan di sini adalah area jual yang bagus. Jadi di area merah ini adalah area yang bagus untuk melakukan jual. Yang pertama tadi adanya resistansi trendline. Yang kedua di sini terdapat resistansi horizontal. Jadi area ini adalah area yang bagus jual.
Saat ini kita masih mau menyentuh area jualnya. Kita masuk indikator. Indikator yang aku gunakan adalah indikator STOXX RSI. Kita bisa lihat di time frame 1 week, di mana time frame 1 week itu mengindikasikan mid term hingga long term perjalanan Bitcoin nantinya akan dibawa kemana. Ini menandakan hal yang buruk untuk Bitcoin. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Bisa kalian lihat di sini, ini sudah sangat jelas bahwa terjadi regular bearish divergence, di mana price naik tetapi indikator turun. Bisa kalian lihat di sini, ini naik terus dan indikator sudah memberikan indikasi, sudah mewarning bahwa trennya akan turun. Jadi ketika menyentuh resistansi indikator, Bitcoin mengalami koreksi. Ketika menyentuh harga resistansi juga mengalami koreksi. Terus habis itu naik. Terdapat divergence di mana indikator sebelumnya itu lebih tinggi posisinya daripada indikator nomor 2. Indikator ini menunjukkan divergence. Price naik di nomor 2, tapi indikator menunjukkan penurunan. Jadi price akan mengikuti indikator dan akhirnya turun juga. Lalu di nomor 3, di tanggal 11 Mei ini, Bitcoin melakukan bullish atau melakukan kenaikan. Kemungkinan di area 3 ini akan terlihat atau akan terkonfirmasi akan terjadi regular bearish divergence. Jadi kemungkinan besar nanti akan turun. Aku bisa menarik kesimpulan bahwa lebih baik tidak melakukan pembelian di harga saat ini. Yang kedua, saya menyarankan lebih baik juga tidak menjual altcoin maupun Bitcoin kalian secara all in. Jadi posisi yang terbaik saat ini adalah posisi jual secara bertahap. Jangan jual all in, jangan beli. Jadi ketika naik perlahan, jual perlahan juga. Kalian akan menikmati profit yang maksimal. Seperti itu saran saya. Aku sudah melakukan penjualan secara bertahap dimulai tanggal 10 Mei kemarin. Aku sudah melakukan penjualan bertahap untuk koin Shiba. Lalu aku juga sudah melakukan jual bertahap untuk koin Doge. Jadi portofolio yang aku punya saat ini 50% sudah aku jual dan 50% masih aku hold untuk meme coin dan altcoin. Kenapa saya take profit 50% dulu? Kenapa tidak saya hold? Saya berjaga-jaga untuk koreksi. Jadi aku bisa melakukan buyback ketika melakukan koreksi. Nah, dan kenapa masih hold 50%? Ya karena potensi altcoin dan meme coin dan Bitcoin itu masih panjang, masih bisa melakukan kenaikan lagi. Jadi saat ini berada di posisi resisten, bisa naik ke 120.000 USD yang tadi aku tunjukkan dan bisa turun melakukan koreksi karena berada di area resistansi horizontal dan trendline disertai indikator yang buruk. Jadi kita bagi 50/50. Boleh jual semuanya Om atau hold semuanya? Jawabannya bebas. Selama kalian nyaman dengan keputusan trading kalian, itu adalah hal yang bagus dalam trading. Jangan ikuti gaya tradingku dan jangan ikuti gaya trading orang lain dalam mengelola aset. Karena setiap orang punya gaya dan kenyamanan masing-masing dalam melakukan trading. Nah, pertanyaannya, kalau misal besok turun atau koreksi, buybacknya di area mana? Ketika Bitcoin turun, itu supportnya berada di kurang lebih 85 USDT hingga 95.000 USDT. Jadi signal akan aku berikan ketika koreksi. Kalau naik, ya kalian tahu, ambil posisi jual secara bertahap. Di sini saya sudah jual aset sebanyak 50%. Jadi ketika Bitcoin naik ke area ini, area merah ini atau kurang lebih 120 ribuan, saya akan jual aset secara all in.